Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan tentang solusi persamaan diferensial biasa. Tapi sebelum itu, saya ingin memperkenalkan diri. Saya Ilham Rijali dengan NIM 2311051. Saya Putri Nabila Febrianti dengan NIM 2311049. Saya Raina Zahra dengan NIM 2311074. Saya Rizka Sustiani dengan NIM 2311066. Saya Sipara Mawati dengan NIM 2311044. Saya Rifano Kurniadi dengan NIM 2311049. Baik, saya di sini akan menjelaskan tentang orde metode PDB. Orde metode PDB, makin tinggi orde, semakin teliti. Orde ini dapat ditentukan dari galan per langkah atau dari galan pembukaannya. Di sini ada rumus dan di bawahnya ada penjelasan rumusnya. Dan di sini ada contoh soal. Diketahui galan dari suatu metode numerik berbentuk EH sama dengan CH per P. Saat H sama dengan 0,1, galannya sama dengan 0,01. Saat H sama dengan 0,05, Galannya sama dengan 0,0025. Di sini tentukan orde metode P. E1 per E2 sama dengan H1 per H2 kali P. Dengan 0,01 per 0,0025. Di sini 0,01 didapatkan dari rumus si galannya yang pertama, dan begitu juga si rumus yang 0,0025 diambil dari galan yang kedua, sama dengan 0,1 per 0,05. 0,1 didapatkan dari saat H 0,1, dan begitu juga yang 0,05 saat diambil dari saat H sama dengan 0,05. 0,1 dan per 0,05 per P sama dengan 4 sama dengan 2 P, dan di sini P-nya dikeluarkan jadi P sama dengan 2. baik, di sini saya akan menjelaskan tentang menentukan galan per langkah PDB yang memiliki arti di mana selisih antara hasil yang kita hitung atau pendekatan dengan hasil sebenarnya di setiap langkah. Di sini ada rumusnya ya, bisa dilihat YR plus 1 sama dengan YR plus HFR, yang dimana ini menggunakan metode Euler. Di sini ada penjelasan dari rumusnya. Nah, di sini langsung saja ya kita lanjut ke contoh soal yang dimana dy per dx sama dengan min 2y, y sama dengan 0, y 0 sama dengan 1, x sama dengan 0,1 dengan panjang langkah h 0,1. Di sini langkah 1 YR plus 1 sama dengan YR plus H dikali R sama dengan XR dikali YR, yang dimana R X, Y sama dengan minus 2Y, yang dimana XE ini turunan dari DY per DX. Kemudian di sini ada diketahuinya sesuai dengan ini, Y0 sama dengan 1, X0 sama dengan 0, H sama dengan 0,1. Di sini kita tinggal masukin angkanya aja ya. Y0 sama dengan 1, H sama dengan 0,1, kemudian X 0, Y0 sama dengan minus 2, yang dimana hasil akhirnya kita dapat 0,8. Kemudian tadi hasil akhirnya 0,8 kan, ini hasil akhir. Nah, bisa dilihat dari
tabel ini 0,8. Nah, 0,8 hasil eksak aslinya 0,8187 dan galatnya 0,0187 yang dimana hasil galat ini dari 0,8187 dikurang 0,8. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang metode rumus kurta orde 1. Di sini ada pengertiannya. Metode rumus kurta orde 1 adalah metode numerik sederhana untuk menyelesaikan permasalahan diferensial biasa dengan bentuk K1. Di sini ada rumus dari K1-nya dan YR tambah 1, dan di sini ada rumus dari si YR tambah 1. Di sini ada keterangan dari si rumusnya. Dan baik, di sini ada contoh soalnya. Diketahui persamaan diferensial berikut dengan kondisi awal X 0 sama dengan 0 dan Y dengan 1. Gunakan metode rumus kurta orde 1 atau Euler untuk mencari nilai pendekatan Y di titik X sama dengan 0,1 dengan langkah H sama dengan 0,1. Nah, di sini ada rumusnya. K1 sama dengan H kali F XR, dan di sini rumus kedua ada YR tambah 1 sama dengan YR tambah K1. Di sini penyelesaiannya. Di sini ada K1 sama dengan H kali F X0 sama dengan Y0. Di sini diambil dari rumus yang ini. Sama dengan 0,1 kali 0 tambah 1 sama dengan 0,1. Diambil dari ini. Dan Y1 sama dengan Y0 tambah K1 sama dengan 1 tambah 0,1 sama dengan 1,1. Jadi pendekatan nilai Y pada X sama dengan 0,1 adalah Y1 sama dengan 1,1. Selanjutnya saya akan menjelaskan orde 2 yang berbentuk yaitu K1 sama dengan dikali orde 2 berbentuk K1 sama dengan H dikali F, K2 sama dengan H dikali F, XR plus P1 dikali H, YR plus Q11 dikali K1. YR sama dengan YR ditambah A1 K1 ditambah A2 K2. Di sini A1-nya yaitu 1/3 konstantanya, A2 sama dengan 2/3, P1 sama dengan 3/4, Q11 sama dengan 3/4. Diketahui X0 sama dengan 0, Y0 sama dengan 1, H sama dengan 0,1. Penyelesaiannya kita cari dulu K1-nya. K1 sama dengan H dikali X0, Y0 sama dengan H-nya kan tadi 0,1 dikali 0 tambah 1 sama dengan 0,1. Jadi K1-nya 0,1. Langkah kedua kita tentukan K2-nya. K2 sama dengan H dikali X0 ditambah 3/4 dikali H, Y0 ditambah 3/4 dikali K1. H-nya 0,1 dikali X0 0 ditambah 3/4 dikali 0,1, 1 ditambah 3/4 dikali 0,1. 0,1 dikali 1,15 sama dengan 0,115. Nah, ini hasil K2.
K1 ditambah A2 dikali K2 sama dengan Y0 nya 1 ditambah A1 nya 1/3, K1 nya 0,1 ditambah A2 nya 2/3 dikali K2 nya 0,115. 1 ditambah 0,0333 ditambah 0,0767 sama dengan 1,11. Jadi Y 0,1 hampirannya 1,11. Selanjutnya orde 3. Metode ini menggunakan 3 perhitungan slope atau kemiringan. Rumusnya ada K1, K2, K3. Rumus K1 H dikali F dikali XR, YR. Rumus K2 nya H dikali F dikali XR plus 1/2 dikali H YR plus 1/2 dikali K1. Untuk K3 nya sama dengan H dikali F dikali XR plus H YR dikurangi K1 ditambah 2 dikali K2. YR plus 1 nya YR ditambah 1/6 dikali K1 ditambah 4 dikali K2 ditambah K3. Selanjutnya orde 4. Rumusnya K1 sama dengan H dikali F XR, YR. K2 sama dengan H dikali F XR ditambah H per 2 YR ditambah K1/2. K3 H dikali F XR ditambah H per 2 YR ditambah K2/2. K4 nya H dikali F dikali XR ditambah H YR ditambah K3. YR plus 1 sama dengan YR plus 1/6 dikali K1 ditambah 2 dikali K2 ditambah 2 dikali K3 ditambah K4. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang ekstrapolasi Minsandem, yaitu metode perbaikan dari solusi PDB dan galat. Tapi tadi dibahas galat ya. Jadi galat itu misalnya selisih dari nilai pendekatan sama nilai hasil. Misalnya nilai pendekatannya itu 100, nilai hasilnya 50, jadi galatnya 50. Nah, ada 2 solusi PDB. Yang pertama YXH yaitu solusi langkah kecil H, dan YX2H yaitu solusi langkah besar kedua H. Dan rumusnya bisa dilihat ya sama teman-teman. Di sini ada metode banyak langkah bertujuan untuk menggunakan informasi dari beberapa langkah sebelumnya. Jadi harus kalau mencari nilai YR tambah 1 itu harus menulis dulu rumus ini. Jadi banyak ya langkahnya. Ada 2 metode, ada prediktor sama korektor atau disingkat PC. Di prediktor itu apa sih? Prediktor ini adalah prediksi atau tebakan awal dari nilai YR tambah 1, dan korektor ini adalah koreksi atau perbaikan nilai dari YR itu. Ada, kita ini ngebahas 3 ya, ada metode Adam, Milne-Simpson, dan Hamming. Metode Adam bisa dilihat ya sama teman-teman, ini rumusnya. Nah, di sini persamaan prediktor. Langsung lihat aja nih grafiknya. Ini ada 4 titik ya. XR kurang 3, ini disebut titik. XR kurang 3, XR 2, XR kurang 1, XR. Ini titiknya ada 4. Kalau yang HH ini jarak. Terus kalau yang menentu ini adalah fungsi fxy. Langsung ke soal dari 4 buah titik. Yang tadi ya, yang titik itu ini ya titiknya. Ini rumusnya bisa dilihat juga ya teman-teman. Langsung ke penyelesaiannya, ini 1/6. Min ini dari mana? Dari XR kurang 3 faktorial dari 3, itu 3 kali 2, 6. 6 kali 1, 6. Faktorial 3 ya. Tulisnya kalau ini dari mana? 2 ini dari ini. 2 kali 1 tetap 2 ya. Dan itu tuh FR kurang 2 itu tetap 1. Jadi semakin kayak faktorial itu ini berasal dari penjelasan penjumlahannya dari sini.
misalnya memberikan, tadi kan ada 4 titik ya, min 3, min 2, min 1, 0. Lanjut aja di fr kurang 3, ini ada integral 1, 0. Tulisin, ini tuh min 1/6 dari yang hasil tadi. Ini rumus fr kurang 3, fr kurang 2, dan fr. Ini rumus yang tadi. Pengerjaannya integral 1, 0, ini rumusnya sama dengan 1/4. Ini kenapa jadi 4? Karena 1 ditambah 3 itu 4. Lalu integral 1, 0, 3f2 df. 3 kali 1/3. Kenapa ini jadi 3? Karena 1 ditambah 2 itu 3. Begitu pun terusnya. Ini tetap 1/2. Ini tulisnya di sini. 1/4, 1 dimasukin di sini. Min 1/6 yang dari sini tulisin ke sini. Nah, ini tuh jadi hasilnya min 1/6 kali 9/4 sama dengan 9/-24. Ini dari mana 9/-24 itu? Dari faktorial KPK. Ingat ya, KPK itu kelipatan persekutuan terkecil, bukan komisi pemberantasan korupsi. Ya itu tadi juga sama ya, pokoknya caranya sama, ini juga caranya sama. Hasilnya yang tadi nih, tadi hasilnya min 9 tuh, masukin ini min 59 juga sama, masukin itu 55. Yang merupakan ini tuh persamaan prediktor. Kalau korektor sama ya, titiknya juga ada 4, 1, 2, 3, 4. Cuman bedanya kalau prediktor itu titiknya cuma sampai tuh 2, 3. Ininya tuh di bawaan. Nah, kalau korektor itu di bawaan, yang udah di akhirnya. Kenapa di bawaan? Karena tadi makan masih prediksi, kalau itu udah koreksi. Jadi ini di bawaan. Next, oh ini ya. Ini ada prediktor dari metode Adam ya. Ini dari hasil yang tadi. Tulisin langsung ini rumusnya. Ini kita ambil dari sini 55 dikali 5. Hasilnya ini 59, begitu pun seterusnya. Jadi dari sini diambil 5, 4, 3, 2. Dikali-kali hasilnya 275. Diambil dari sini. 275 plus 720. 720 dari mana? Dari pecahan KPK yang udah dihitung. Terus H5 yaitu 5. Kenapa 5? Karena metode order 4 ini adalah turunan yang ke-5. Kalau korektor, bedanya tadi mana diambilnya dari 5, 4, 3. Sekarang kita ambilnya dari 1, 2, 3. Jadi 19 kali 1, 5 kali 2, dan 1 kali 3. Kenapa ini 1? Karena FR kurang 2 itu sama dengan 1. Hasilnya di sini kan. Dan hasil akhirnya itu yang 19 ke sini 720 tadi pecahan yang udah dihitung. Ini juga sama ya, turunan ke-5 karena order ke-4. Nah, ya order ketiga ini bedanya kan tadi order 4 turunan 5. Kalau order 3 berarti turunan 4. Rumusnya juga sama. Sudah. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan metode Milne-Simpson. Metode Milne-Simpson didasarkan pada integrasi. Ya, rumusnya yang ini bisa kalian lihat ya. Nah, lalu selanjutnya dibagi dua, ada prediktor dan korektor. Lalu ini rumus yang prediktor, ini yang korektor. Nah, lalu selanjutnya ada metode Hamming. Metode Hamming itu untuk menyelesaikan persamaan diferensial biasa atau disingkat PDB. Nah, lalu di sini ada rumus dibagi dua ya, yaitu ada prediktor dan korektor. Ini rumusnya bisa kalian lihat sendiri. Nah, lalu di sini ada prosedur pendahuluan. Nah, biasanya untuk memecahkan masalah prosedur pendahuluan menggunakan metode Runge-Kutta, lalu metode Geret-Taylor. Nah, lalu di sini ada contoh soal mencari pendekatan solusi dari persamaan diferensial dengan H 0,2. Nah, lalu di sini ada tebakan awal yang dimana Y0 itu sama dengan 1, Y1 sama dengan 12214, Y2 sama dengan 14918, Y3 sama dengan 18221. Nah, dah.
Nah, lalu selanjutnya kita mencari nilai F. Di sini ada F0. 0-nya itu dari X0. Lalu 1 ini dari Y0 yang ini. Nah, lalu selanjutnya ada F1. 0,2 ini dari X1. Lalu yang ini dari Y1 yang ini. Nah, ini hasil akhirnya. Selanjutnya ada F2. 0,4 dari X2 ditambah yang ini dari Y2. Lalu ini hasil akhirnya. Selanjutnya F3. Di sini ada 0,6 dari X3. Selanjutnya ditambah Y3 yang ini dari sini. Lalu ini hasil akhirnya. Nah, lalu kita masukin ke rumus. Yang ini rumusnya. Nah, selanjutnya Y4 P sama dengan 1. 1 ini dari Y0 ditambah 4 ini 0,2 ini dari rumus. Selanjutnya 2 dikali 14214 dari sini. Selanjutnya ada 18918 dari F2 yang ini. Ditambah 2 kali 24221 dari sini. Selanjutnya ada 1 ditambah 0,8 ini dari 0,2. Iya. Selanjutnya yang ini 28428 hasil dari ini. Lalu 1898 dari sini. Lalu ditambah 48442 ini hasil dari yang ini. Nah, selanjutnya 1 ditambah hasil dari sini. Hasil dari sini dikali hasil dari yang ini. Selanjutnya 1 ditambah 15454 dari hasil yang ini. Nah, lalu ini hasil akhirnya. Oke, selanjutnya X4 ditambah Y4. Nah, 0,8 ini X4 ditambah 25454 itu hasil dari akhir yang ini. Nah, selanjutnya ini hasil akhirnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan keidealan metode prediktor korektor. Metode prediktor korektor dikatakan ideal jika galat perlengkap prediktor mempunyai orde yang sama dengan galat perlengkap korektornya seperti ini. Galat perlengkap korektor rumusnya ini. Nah, korektor itu memperkirakan solusi awal. Definisi prediktor korektor ideal yaitu tingkat galat prediktor korektornya yang tadi punya orde yang sama. Nah, ini rumusnya yang korektor, di mana A-nya itu adalah konstanta galat dari metode prediktor. H-nya itu ukuran langkah. P-nya itu orde metode. Lalu ada galat perlengkap korektor, di mana rumusnya seperti ini. A-nya itu adalah konstanta koreksi. Galat perlengkap korektor itu adalah galat yang menyempurnakan hasil dari prediksi. Dengan A adalah tetapan yang diketahui. Di sini metode Adam, Bashford-Moulton, metode Milne-Simpson, dan metode itu adalah metode prediktor korektor yang ideal. Kenapa ideal? Karena tadi mempunyai orde yang sama. Lalu di sini metode Gen adalah metode prediksi yang tidak ideal karena galat perlengkap prediktornya seperti ini. Nah, galat perlengkap korektornya bisa dilihat rumusnya seperti ini. Kenapa yang metode Gen PC-nya tidak ideal? Karena galat prediktor korektornya berbeda sehingga
ukuran efisien untuk pendekatan yang lebih presisi. Jika sebuah metode prediktor korektor ideal, kita dapat memperoleh nilai YR+1 yang lebih baik atau improve sebagai berikut. Jadi hasil dari rumus ini adalah hasil taksiran yang lebih baik improve dari kombinasi linier, rumus perlangkah korektor dan prediktor. Dengan Y adalah taksiran yang lebih baik daripada YR+1. Di sini ada pemilihan ukuran langkah yang optimal. Jika H terlalu kecil, jumlah langkahnya semakin banyak. Begitupun sebaliknya, timbul pertanyaan berapa ukuran langkah yang optimal agar galat perlangkah metode PDB dapat dipertahankan kurang dari E. Nah, di sini galat perlangkah metode rumah putar orde 4. Di sini ada rumusnya seperti ini. Nah, agar hanya kurang dari E atau toleransi galatnya, maka rumusnya EP dalam kurung H kurang dari E. Lalu jika supaya galat gak melebihi toleransi, maka rumusnya H kurang dari E per B 1/5. Nah, langkah-langkahnya yang pertama hitung Y(X1)-nya dengan ukuran langkah H. Yang ini EP H B kali H per 5. Kenapa 5? Karena turunan ke 5. Hitung kembali dengan ukuran langkah H per 2. H per 2 itu EP H per 2 sama dengan B kali H per 2 pangkat 5. Karena digunakan dua langkah, maka E totalnya 2 kali EP H per 2 sama dengan 2 kali B dikali H pangkat 5 per 32 sama dengan 2 BH pangkat 5 per 32 sama dengan BH per 16. Nah, untuk langkah-langkahnya kurangi rumus sebelumnya yang ini EP H dikurangi 2 EP H per 2 sama dengan BH pangkat 5 dikurangi BH pangkat 5 per 16 sama dengan 15 per 16 BH pangkat 5. Nah, kalau dihitung dari ruas kiri, nah ini EP H dikurangi 2 EP H per 2 sama dengan Y(X1) bagi H dikurangi Y(1) H per 2. Kalau disamakan dengan rumus ini, maka hasilnya 15 per 16 BH pangkat 5 sama dengan Y(X1) H dikurangi Y(X1) H per 2. Sehingga ini rumus akhirnya yaitu B H 16 per 15. Kenapa 16 per 15? Karena yang ini dipindah ruas selisihnya. Nah, di sini tinggal masukin rumusnya Y(X1) bagi H dikurangi Y(X1) H per 2 dibagi H pangkat 5. Lalu substitusikan nilai B dari rumus ini ke dalam rumus sebelumnya untuk memperoleh nilai H yang maksimal. Di sini ada contoh soal dan jawabannya dari PDB. Ini soalnya Y per 1 tambah X pangkat 2 kurangi Y0. Y0-nya sama dengan 1. Hitung H agar galat perlangkahnya kurang dari 0,0001. Penyelesaiannya diketahui X0-nya 0, Y0-nya 1. Nah, ini galat toleransinya 0,0001. Nah, ini hasil menggunakan metode rumah putar orde 4. Y1-nya yaitu H sama dengan 1. H sama dengan 1. Ini adalah hasilnya 0,456667. Ini adalah nilai Y pada X sama dengan 1 dengan ukuran H sama dengan 1. Lalu yang ini Y1, H sama dengan 0,5 sama dengan ini nilai X sama dengan 1 dari ukuran maka H 0,5. Lalu di sini hitung B. B-nya yang tadi rumusnya 16 per 15. Dimasukin H sama dengan 1, Y1-nya 0,45667 dikurangi
0,455,997 dibagi 1/5. B-nya sama dengan 16/15. Ini dihitung dari pengurangan ini sama dengan dibulatkan jadi 0,0063. H-nya hasil akhirnya adalah ini. H kurang dari toleransi galah tersebut adalah 0,001 dibagi hasil yang ini 0,003. 1/5 hasil akhirnya sama dengan 0,44. Ini ada sistem persamaan diferensial. Berikut sistem persamaan diferensialnya. Yang pertama ada Y1, rumusnya seperti ini. Dari X, Y1, Y2 sampai seterusnya sampai YN. Di sini ada Y2, Y2-nya dy2 per dx. Ini ada F2, X, Y1, Y2 sampai YN. Di sini juga ada rumusnya seperti ini. Sistem persamaan diferensial dapat ditulis sebagai berikut. Y1 atau turunan ke 1 sama dengan F dalam kurung X kurang Y. Yx0 sama dengan Y0. Dalam hal ini berarti Y. Nah, Y ini yang pertama Y1, Y2 sampai Yn. Ini yang Y turunan ke 1, Y1, Y2 sampai Yn. Ini fungsinya juga sama F, F1, F2 sampai seterusnya sampai ke N. Y0, Y10, Y20 sampai seterusnya sampai Yn. Nah, berikut contoh soal dan jawabannya. Diketahui sistem PDB orde 1. dy, dt, y itu variabel pertama, yang z itu variabel kedua. Nah, ini dy per dt. dy per dt-nya itu negatif, 5y. Y-nya itu, y0-nya itu 4. Nah, ini dz per dt atau turunan z 4 kurangi 0,3z kurangi 0,1. Z-nya itu 6. Nah, itu y-nya itu 0,5 dan z-nya itu 0,5 menggunakan metode Euler. Di sini akan menggunakan metode Euler. H-nya itu 0,5. Penyelesaiannya y sama z. Ini y yang turunan pertama, Y1, Z1. Ini F yang 1, ini F2. F1 itu negatif 0,5, F2 4 dikurangi 0,3Z dikurangi 0,1Y. Y0-nya 4 dan 6. Penyelesaiannya Y1 sama dengan Y0 ditambah H kali F1. Ini dihitung rumusnya seperti ini. Nah, yang Z1 itu sama dengan Z0 ditambah H kali F2. Ini seperti ini. Nah, diketahui T0-nya itu 0, Y0-nya itu 4, Z0-nya itu 6. Nah, di sini hitung Y1 sama dengan Y1 0,5. Nah, di sini Y1-nya itu adalah 4 tambah 0,5 yang tadi dari soal dan rumus dikali masukkan angka ke dalam rumus negatif 0,5 dikali 4 sama dengan 4 ditambah 0,5 dikali negatif 2 sama dengan 4 dikurang 1 sama dengan 3. Nah, lalu yang Z1-nya sama dengan Z-nya tadi 0,5. Nah, Z1-nya itu nilainya Z1-nya 6 ditambah 0,5 dimasukkan angka ke rumus 4 dikurangi 0,3 dikali 6 dikurangi lagi 0,1 dikali 4. Z1 itu yang ini hasilnya sama dengan 6 ditambah 0,5. 0,3 dikali 6 sama dengan 4 dikurangi 1,8 dikurangi 0,1 dikali 4 0,4. Z1-nya sama dengan 6 ditambah 0,5. Hasil dari ini sama dengan 1,8. Nah, jadi hasil akhir dari Z1 adalah 6 ditambah 0,9. Hasil akhirnya adalah 6,9. Saya akan melanjutkan materi
materi tentang ketidakstabilan metode PDB yang dimana memiliki rumus ini. Kemudian lanjut saja ya ke contoh soal yang dimana dy per dx memiliki nilai negatif 2y, kemudian y0 nya sama dengan 1, h nya 0,1 dan y1 nya sama dengan 0,82. Bisa dilihat ya, ini sama aja diketahuinya. Kemudian di sini ada langkah pertama, y2 sama dengan y0 ditambah 2h f x1 y1. Ini rumusnya. Kemudian di sini yang pertama kita hitung dulu x1 sama y1. F-nya minus 2, f xy nya minus 2, kemudian di sini 0,82 nya dari y1. Yang hasil akhirnya minus 1,64. Kemudian y2 sama dengan 1, yang dimana 1 ini dari y0, kemudian 0,1 dari h, dan 1 minus 1,64 dari f x1 y1, yang dimana memiliki hasil akhir 0,672.